Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dengan Miss Rizka Fitri. Kali ini kita akan membahas terkait analisis dan visualisasi data. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas terkait analisis regresi, kali ini kalian akan mempelajari analisis of varian atau dalam bahasa Indonesianya analisis keragaman. Nah, analisis of varian ini merupakan salah satu analisis dari uji parametrik yang mana dalam pengujian analisis of varian ini kalian harus memenuhi terlebih dahulu asumsi-asumsinya seperti uji normalitas, uji homogenitas, kemudian pengujian keindependenan atau saling bebas. Nah, apa sih sebenarnya analisis of varian itu? Nah, ketika kalian punya pertanyaan nih seperti ini, apakah terdapat perbedaan antara nilai UAS analisis dan visualisasi data dengan UAS metode penelitian dan UAS basic data? Nah, gimana nih untuk melihat perbedaan antara ketiga nilai ujian akhir semester di mata kuliah analisis dan visualisasi data, metode penelitian, dan basic data? Kalau misalkan di analisis regresi, kalian kan tujuannya untuk melihat hubungan sebab akibat, atau dengan kata lain melihat tingkat keterpengaruhan antara faktor A dengan faktor B. Nah, ketika kalian ingin melihat perbedaan perlakuan, maka kalian di sini bisa menggunakan analisis of varian atau dengan kata lain analisis keragaman. Nah, dari ketiga data ini, ujian akhir semester analisis dan visualisasi data, metode penelitian dan basic data, tentunya kalian bisa melakukan statistik deskriptif, yaitu dengan melihat suatu ukuran nilai keragaman maupun ukuran pemusatan. Kalian bisa mencari nilai keragamannya berapa, kemudian nilai rata-ratanya berapa. Itu melihat deskriptifnya. Nah, ketika kalian tujuannya tadi untuk melihat perbedaan perlakuan, maka analisis yang digunakan adalah analisis of varian atau dengan kata lain analisis keragaman. Jadi untuk apakah ada perbedaan antara perlakuan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ketika tujuan kalian adalah untuk melihat perbedaan dan datanya itu adalah data numerik, maka kalian dapat menggunakan analisis of varian. Nah, analisis of varian ini pertama kali ditemukan oleh R.A. Fisher pada tahun 1920. Yang mana tadi sudah saya sampaikan, analisis of varian ini digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 perlakuan dalam suatu pengamatan. Nah, perlakuannya ini apa? Misalkan tadi ujian akhir semester, perlakuannya berbeda-beda. Ada pada mata kuliah metodologi penelitian, kemudian basis data, maupun mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, itu adalah suatu perlakuannya. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk membandingkan rataan dalam suatu kelompok. Nah, tadi kan ada 3 kelompok ya. Kelompok nilai UAS mata kuliah analisis dan visualisasi data, kemudian basis data, dan metode penelitian. Nah, kalian akan membandingkan nih antara ketiga ujian akhir semester tersebut. Ada nggak sih perbedaannya? Nah, kemudian analisis keragaman ini hanya dilakukan dalam sekali pengujian atau dengan kata lain hanya satu ulangan. Jadi kalau misalkan kalian melakukan ujian akhir semesternya itu sebanyak lebih dari 2 kali, maka tidak bisa dilakukan analisis of varian ini, karena analisis of varian ini hanya dapat dilakukan ketika 1 kali pengujian saja.
Nah, tentunya dalam melakukan analisis analisis ANOVA ini, kalian harus menentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Dikarenakan tadi tujuannya adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata perlakuan 1, 2, dan seterusnya. Maka hipotesis pertamanya adalah paling tidak terdapat sepasang nilai rata-rata perlakuan yang berbeda. Karena tadi kan misalkan ada 3 perlakuan nih. Nilai UAS, analisis visualisasi data, kemudian basis data, kemudian metodologi penelitian. Nah, ada nggak nih perbedaan? Minimal kan ada satu nih perbedaan. Apakah terdapat perbedaan antara nilai UAS, metodologi penelitian dengan basis data, atau terdapat perbedaan nilai UAS antara mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan basis data. Nah, itu hipotesis yang pertama, berarti paling tidak sepasang yang memiliki perbedaan. Nah, bagaimana hipotesis nolnya? Nah, hipotesis nolnya di sini kan ditulis mu1 sama dengan mu2 sampai dengan mu p. Berarti dengan kata lain tidak terdapat perbedaan antara perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan sampai dengan perlakuan ke P. Kalau misalkan H0-nya dia tidak terdapat perbedaan, sedangkan H1-nya terdapat perbedaan. Nah, dalam uji ANOVA ini, statistik pengujinya adalah menggunakan nilai F. Kalau misalkan di analisis regresi kan dilakukan 2 kali tahap ya. Pertama, pengujian secara bersama-sama atau simultan. Nah, di situ kalian melihat hasil pengujiannya itu menggunakan uji F sama seperti ANOVA ini. Kemudian pengujian kedua yaitu pengujian parsial. Itu dilakukan untuk analisis regresi. Tapi untuk analisis ANOVA ini kalian tidak melakukan 2 tahap seperti analisis regresi, tapi cukup 1 kali tahap saja. Gitu ya. Jadi itu ANOVA. Jadi ANOVA digunakan ketika datanya adalah data numerik, kemudian selanjutnya ketika tujuannya adalah untuk melihat perbedaan perlakuan, atau dengan kata lain melihat perbedaan antara nilai rata-rata kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Itu perbedaan ANOVA. Nah, ternyata ANOVA itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu ANOVA one way, atau bisa kita artikan adalah ANOVA untuk satu faktor, atau hanya terdapat satu perlakuan. Misalkan contohnya hasil belajar siswa untuk anak nelayan, anak petani, anak karyawan industri. Perlakuannya mana? Perlakuannya yaitu berupa hasil belajar. Jadi hasil belajar itu diterapkan ke beberapa anak nelayan, anak petani, maupun anak karyawan industri. Itu jenis ANOVA yang pertama, yaitu one way atau ANOVA untuk satu faktor. Jenis yang kedua adalah two way, atau dengan kata lain analisis ANOVA-nya untuk 2 faktor, atau dengan kata lain terdapat 2 perlakuan. Misalkan contohnya peneliti melakukan 2 perlakuan strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran expository. Kemudian melihat karakteristik peserta didik dari aspek kemampuan awal, yaitu kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah. 2 faktor yang mana dilihat di sini? Di sini strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan itu ada 2 jenis, yaitu pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran expository. Dia ada 2 jenis. Jadi kan dalam satu kelompok dilakukan 2 perlakuan, yaitu berupa strategi pembelajaran inquiry dan pembelajaran expository.
Kemudian contoh yang lainnya mana tadi? Karakteristik peserta didik dari aspek kemampuan awal. Dilihatnya dari mana? Ada dua aspek yang dilihatnya, yaitu kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah. Nah, itu adalah jenis ANOVA, yaitu ada one way dan two way. Kalau one way dia hanya ada satu faktor, kalau two way ada dua faktor, atau dengan kata lain dua perlakuan. Atau secara mudahnya kalau two way itu ada dua level, gitu ya. Tadi strategi pembelajaran diterapkan ada dua jenis, strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, tadi sudah saya sampaikan, analisis ANOVA itu merupakan salah satu dari uji parametrik yang mana nantinya harus terpenuhi asumsi-asumsinya. Jadi di sini ada 3 asumsi ANOVA yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kenormalan. Kenormalan ini berfungsi untuk melihat apakah contoh dari data tersebut berasal dari distribusi normal. Berarti sebaran datanya itu simetris. Sebaran kanan dan sebaran data ke kirinya itu sama. Kemudian kalau misalkan dia tidak normal, maka dapat diatasi dengan diperbanyak jumlah sampelnya. Kenapa seperti itu? Karena semakin banyak jumlah sampel yang digunakan, semakin dekat dengan karakteristik populasinya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya populasinya itu jumlahnya 1000, nah sampel yang kalian miliki itu 800, maka kan semakin mendekati karakteristik dari populasinya, gitu ya. Kemudian asumsi yang kedua adalah independen, atau dengan kata lain bebas. Ini dapat membuktikan bahwa contoh acaknya itu diambil secara acak. Acak ini berarti dia bukan berarti dia sembarang ya, berbeda. Jadi kalau acak itu tidak ada unsur subjektifnya. Jadi bukan berarti kalian misalkan kalian memilih A, memilih B, memilih C. Oh, tidak bisa seperti itu. Itu bukan acak namanya. Gitu ya. Jadi secara random. Kemudian asumsi yang ketiga adalah ragam homogen. Nah, diharapkan populasinya itu memiliki keragaman yang sama. Kemudian jika ragamnya itu heterogen dan ukuran sampelnya itu berbeda, maka dapat kalian lakukan transformasi data dengan logaritma, dengan akar kuadrat dan lain-lainnya. Banyak sekali transformasi data yang dilakukan, gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak terpenuhi asumsi-asumsinya, maka tidak terpenuhilah analisis ANOVA ini. Ini adalah asumsi yang harus terpenuhi, wajib hukumnya, karena dia merupakan contoh dari uji dari parameter. Nah, hasil dari analisis ANOVA ini nanti berupa tabel ANOVA namanya. Jadi di sini ada tabel kolom sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan F-hitung. F-hitung ini adalah nilai statistik ujinya. Nah, sumber keragamannya ini ada yang berasal dari antar grup maupun dalam grup. Kalau antar grup ini maksudnya apa? Maksudnya adalah berasal dari perlakuannya tadi. Contohnya tadi nilai UAS antara anak nelayan, anak guru, anak polisi. Nah, itu maksudnya. Jadi perlakuan, di dalam perlakuannya. Tapi kalau misalkan dalam dalam grup itu maksudnya adalah nilai kesalahannya. Kalau antar grup itu berarti dia melihat perlakuannya, kalau dalam grup itu berarti kan ada tingkat kesalahannya. Kemudian ada sumber keragaman dari total. Nah, ini adalah rumusnya untuk antar grup atau perlakuan. Kalau misalkan derajat bebas untuk perlakuan, itu rumusnya adalah T-1. T-nya ini adalah banyaknya perlakuan atau kelompok.
Misalkan tadi UAS dari anak nelayan, anak guru, anak polisi. Berarti perlakuannya atau kelompoknya ada berapa? Itu ada 3. Kenapa 3? Tadi kan terklaster ya. Anak guru, nelayan, dan anak polisi. Berarti T-nya itu adalah 3. Berarti untuk derajat bebas perlakuan T-1 berarti derajat bebasnya adalah 3 dikurang 1. Yaitu hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kalau misalkan untuk dalam grup, nah untuk derajat bebasnya itu adalah N dikurang T. N-nya ini adalah banyaknya pengamatan. Jadi dilihat ada berapa nih observasinya atau jumlah sampelnya. Misalkan jumlah sampelnya itu adalah, misalkan N-nya itu adalah 30. Nah, habis itu T-nya tadi kan adalah 3 ya. Anak nelayan, anak guru, dan anak polisi. Maka derajat bebas untuk galatnya adalah N dikurang T. Berarti 30 dikurang 3. Berarti sama dengan 27. Ya, ini untuk cara mencari nilai dari derajat bebas pada galat atau nilai errornya. Kemudian bagaimana untuk derajat bebas untuk total? Nah, kalau misalkan untuk total berarti N dikurang 1. N-nya berapa tadi? 30. Berarti 30 dikurangi 1. Hasilnya adalah 29. Nah, ini adalah derajat bebas untuk perlakuan, galat, dan total. Nah, di sini ada kolom kuadrat tengah. Nah, kalau kuadrat tengah itu rumusnya adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Jadi kuadrat tengah itu hanya ada untuk kuadrat tengah perlakuan dan kuadrat tengah galat. Jadi cara mencarinya adalah untuk kuadrat tengah perlakuan berarti jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas dari perlakuan. Kalau kuadrat tengah untuk galat berarti jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat. Nah, ini adalah rumus manualnya. Selanjutnya adalah kolom F hitung. Nah, F hitung ini adalah statistik ujinya atau ukuran saat kita kapan sih kita akan menolak hipotesis nol. Ya. Nah, ini rumusnya apa? Yaitu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi KTP itu adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, ini adalah rumus untuk mencari F hitung, kuadrat tengah, derajat bebas maupun jumlah kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari analisis ovarian atau analisis keragaman. Nah, bagaimana cara untuk menentukan daerah kritisnya atau daerah penolakan? Tadi kan analisis ANOVA itu kan statistik ujinya adalah uji F. Nah, maka kita akan menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel. Itu F hitungnya yang mana tadi? Yang kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, F tabelnya berarti nanti dicari di tabel F. Ya. Atau ketika kalian menggunakan suatu aplikasi statistik, kalian cukup melihat nilai p-value-nya atau nilai signifikannya. Jadi tolak H0 ketika nilai p-value-nya itu kurang dari nilai signifikannya. Nah, nilai signifikannya tergantung apakah kalian menggunakan 5% atau 10% atau bahkan 1%. Jadi dilihat dari penentuan kalian menentukan tingkat kesalahannya berapa persen gitu ya. Jadi cara mudah mengingatnya ketika tolak H0 itu dengan syarat nilai p-value-nya kurang dari nilai signifikannya, bisa 5%, 1% atau 10%. Yaitu untuk daerah penolakannya.
Nah, ini dia adalah hasil output dari analisis keragaman. Nah, tadi itu kan sudah saya jelaskan ya, ada sumber keragaman. Sumber keragaman di sini ada source. Kemudian ada DF. Nah, DF ini adalah degree of freedom atau derajat bebas. Derajat bebas. Ya. Nah, kalau SS ini adalah sum square atau jumlah kuadrat. Kalau MS itu adalah mean of square atau dengan kata lain nilai rata-rata kuadratnya. Kemudian F ini adalah nilai F hitungnya. Kemudian P ini adalah nilai P value-nya. Kemudian tadi kan ada sumber keragamannya berasal antar grup atau dengan kata lain treatment atau dengan kata lain perlakuannya. Kemudian dalam grup itu adalah nilai errornya atau nilai galat, kemudian ada total. Nah, lihat ini derajat bebasnya. Derajat bebas untuk treatment itu 2. Tadi kan rumusnya adalah T-1. T-1 berarti ketika derajat bebas dari perlakuannya itu 2, maka jumlah perlakuannya ada berapa? Jumlah perlakuannya ada 3. Ada 3. Kenapa 3? Karena kan tadi rumus derajat bebasnya itu kan adalah T-1. Tadi derajat bebas dari perlakuannya itu adalah 2. Berarti T-1 sama dengan 2. Berarti T-nya adalah 2 ditambah 1, yaitu 3. 2 ditambah 1. Ya, mudah kan ya kalau misalnya mencari derajat bebas. Oke, kemudian bagaimana derajat bebas untuk errornya atau galatnya? Di sini ada 22. Nah, 22 dari mana? 22 itu kan tadi rumusnya adalah N dikurang T. N dikurang T. Coba N-nya berapa? Nah, N-nya di sini ternyata 25. Kenapa 25? Coba di sini kan derajat bebasnya itu 22 ya. Ini 22. Oke. N-nya kita tulis dulu N. Tadi T-nya sudah kita ketahui ya. T-nya itu adalah 3. Berarti N-3 sama dengan 22. Berarti N-nya berapa? N-nya adalah 22 ditambah 3. 22 ditambah 3, yaitu sama dengan 25. Itu ya. Itu untuk derajat bebas untuk galatnya. Oke, kemudian lihat ini ada MS atau mean of square atau dengan kata lain kuadrat tengah. Nah, kuadrat tengah dari perlakuan itu diperoleh adalah 17,37. Dari mana? Tadi kan kuadrat tengah itu hasil dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Nah, karena kita ini ingin melihat kuadrat tengah dari perlakuan, berarti kan jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. Kita cek, berarti kan jumlah kuadrat perlakuannya kan ini 34,74. Berarti 34,74 dibagi, nah derajat bebasnya berapa tadi dari perlakuan 2, dibagi deh 34,74 dibagi 2, hasilnya adalah 17,37 gitu ya.
Nah, ini hasilnya. Dari mana 17,37 itu. Begitu juga untuk error. Berarti tinggal 59,26 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2,69. Itu untuk kuadrat tengah atau mean of square. Selanjutnya di sini ada nilai F. Nilai F ini adalah nilai statistik F-nya, atau dengan kata lain nilai F hitungnya. Nah, nilai F hitungnya dari mana tadi? Nah, kan rumusnya adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Berarti kan kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah perlakuan yang mana? Tadi yang 17,37. Berarti kan 17,37. Kuadrat tengah galatnya mana? Ya ini tadi 2,69 dibagi 2,69. Nah, ini hasilnya adalah 6,45. Ini adalah nilai dari F hitungnya. Ini 6. Nah, itu. Nah, tapi kan kalau misalnya ini untuk hasil dari output ANOVA-nya. Nah, kalau misalkan kita ingin menguji hipotesisnya, berarti kan kita lihat nilai F hitung atau nilai p-value. Kalau misalkan kita menggunakan nilai F hitung, berarti mau tidak mau kita harus membandingkan terhadap nilai dari F tabelnya. Tapi kan di sini kita tidak memiliki F tabel ya. Maka cara praktisnya kita gunakan saja nilai p-value-nya ini. Nah, saat kapan tolak H0? Yaitu ketika p-value-nya itu kurang dari nilai signifikan. Nah, value-nya itu kurang dari signifikan. Sini signifikannya digunakan sebesar 5% atau dengan kata lain 0,05. Kita cek nih nilai p-value-nya berapa. Di sini nilai p-value-nya adalah 0,006. Nah, 0,006 ini kurang dari 0,05 tidak? Oh, ternyata nilai p-value-nya itu 0,006 ini kurang dari 0,05. Berarti kamu memenuhi syarat ya? Berarti dikarenakan nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka kita mendukung untuk tolak H0. Artinya apa? Artinya berarti terdapat perbedaan nilai rata-rata perlakuan yang signifikan atau nyata. Tadi kan H0-nya itu tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata, sedangkan nilai H1-nya terdapat perbedaan nilai rata-rata. Ya, ini tadi karena nilai p-value-nya 0,006 itu kurang dari 0,05, maka kita mendukung untuk tolak H0, atau dengan kata lain terdapat perbedaan perlakuan. Ya, itu untuk output dari uji ANOVA. Oke, itu penjelasan terkait analisis keragaman atau analisis ANOVA. Jadi bisa kalian pahami bahwa analis ANOVA itu digunakan ketika yang pertama, data kalian wajib numerik. Jadi kalau misalkan data kalian non-numerik atau kategorik, maka tidak bisa dilakukan analisis ovarian atau analisis keragaman. Alasan yang kedua yaitu tujuan kalian adalah ingin melihat perbedaan perlakuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tujuannya untuk melihat perbedaan. Jadi kalau misalkan kalian datanya numerik, kemudian tujuannya adalah ingin melihat perbedaan perlakuan, maka kalian dapat menggunakan analisis ovarian atau dengan kata lain analisis keragaman. Itu ya untuk
pembahasan terkait analisis keragaman. Di next video kita akan membahas terkait penerapan analisis ANOVA dengan menggunakan aplikasi R. Jadi silahkan kalian cek terus video pembelajarannya. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.